Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di Next Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul If We Were a Season. Menceritakan kisah asmara dua sahabat sejati yang sudah berteman saat mereka masih bayi, sampai mereka duduk di bangku SMA. Film ini diperankan oleh Yang Du-yeon sebagai Kin Seok dan Chi Son Bin sebagai Yoo Henrim. Sebelum kita mulai film ini, seperti biasa, saya kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian lebih bisa menikmati nuansa romantis yang ada di dalam film ini. Bagi kalian yang masih melanjutkan video ini, silakan ambil napas dalam-dalam, hilangkan pikiran dari mantan, dan inilah dia If We Were a Season. Cerita diawali saat para murid sedang berangkat ke sekolah. Lalu kita diperlihatkan seorang siswi yang sedang berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Namanya adalah Yoo Henrim, yang kita sebut saja dia Yurim. Lalu kita juga diperlihatkan siswa yang sedang mengabadikan momen berangkat sekolah yang dipenuhi oleh kembang sakura, yang tak lain Kin Seok, yang kita sebut saja dia Kisuk. Cerita pun berpindah ke Yurim yang tiba-tiba saja sepeda yang dia kendarai remnya blong. Dia pun panik, dan pada akhirnya dia menabrak batu, lalu dia pun terpental. Kisuk yang melihatnya lalu segera melempar kameranya dan segera berlari menolong Yurim. Dengan efek sinematik dari berbagai sudut, Kisuk pun berhasil menangkap Yurim dan mereka pun terjatuh bersama. Setelah itu, bukannya segera berdiri, mereka malah saling memandangi wajah satu sama lain. Lalu Kisuk pun berkata, "Bukannya terima kasih, malah kau ngahuleng Yurim." Yurim pun menjawab, kalau dirinya masih syok karena baru saja terjatuh dari sepeda. Mereka berdua ternyata sudah berteman saat mereka masih bayi, karena rumah mereka saling berdekatan, dan jendela kamar mereka pun saling berhadapan. Maka dari itu, mereka sering bermain bersama. Namun, saat masuk SMA, hubungan mereka menjadi buruk, dan saling acuh tak acuh. Kembali lagi ke cerita, diperlihatkan Kisuk yang akan hendak pergi ke sekolah. Sesaat, dia melewati rumah Yurim. Kisuk pun bertemu dengan Yurim yang baru saja keluar dari rumahnya. Yurim pun kemudian berkata, sebaiknya kita sudahi saja pertengkaran jangka panjang ini. Lalu mereka berdua pun akhirnya berdamai. Setelah itu, mereka pergi ke sekolah bersama menggunakan sepeda milik Kisuk. Kala itu, Yurimlah yang mengemudikan sepedanya, karena tangan Kisuk masih cedera karena kejadian kemarin. Terlihat Kisuk mencoba berpegangan pada Yurim, namun dia asa-asa untuk berpegangan. Yurim yang melihat Kisuk canggung, lalu mendadak mengerem, sehingga Kisuk memegang tubuh Yurim dengan erat. Mereka pun tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Kisuk mengajak lagi Yurim untuk sekolah bersama. Dasar emang si Kisuk, dikasih enak dikit malah ketagihan. Mereka pun lalu pergi ke sekolah bersama. Namun naasnya, di tengah-tengah perjalanan, rantai sepedanya rusak, yang pada akhirnya mereka harus berjalan kaki ke sekolah. Sesampai di sekolah, ternyata gerbang sekolah sudah ditutup, jadi mereka memutuskan untuk memanjat tembok belakang sekolah. Kisuk kemudian menggendong Yurim agar sampai ke atas tembok. Sesampai di atas tembok, Yurim melihat seorang laki-laki asing yang akan hendak merokok. Laki-laki itu pun melihat Yurim, lalu akan membantunya turun. Namun, Yurim malah terjatuh terlebih dahulu. Laki-laki asing itu pun kemudian membantunya berdiri. Scene pun berpindah saat di dalam kelas, yang pada saat itu guru sedang mengenalkan murid baru pindahan dari Seoul, yang ternyata laki-laki asing tadi, yang bernama Oh Dong Kyung, yang kita sebut saja dia Kyung agar lebih mudah. Kyung pun kemudian berjalan ke bangku paling belakang. Saat istirahat, Kyung memperhatikan kedekatan Kisuk dan Yurim. Lalu, ia pun hanya bisa tersenyum. Malam pun tiba. Kita diperlihatkan Kisuk yang sedang menulis, yang ternyata dia sedang membuat sebuah rencana kencan dengan seseorang. Lalu tiba-tiba, Yurim masuk ke kamar Kisuk yang membuatnya kaget, lalu segera menyembunyikan bukunya. Kisuk pun merasa marah kepada Yurim karena masuk ke kamarnya seenaknya. Yurim pun berkata, kan udah biasa gue masuk tanpa ketuk pintu kali.
Ternyata Yurim pergi ke kamar Kisuk untuk makan pop mie dan ingin menonton film bersama Kisuk. Yang ternyata film yang mereka tonton ada adegan mantap-mantap. Karena sudah tanggung menonton, mereka pun terus menonton film itu sampai tamat. Sesudah film berakhir, mereka malah berdebat dengan endingnya. Karena Yurim mengkritik kalau endingnya tidak sesuai ekspektasi yang dia pikirkan. Kisuk pun kemudian menyuruh Yurim untuk pulang karena dia tidak ingin bertengkar. Sesampai di rumah, Yurim tidak sengaja melihat ponsel ayahnya dan menemukan pesan dari seorang wanita yang mengatakan kalau mereka akan bertemu di suatu tempat 2 hari lagi. Yurim pun merasa kalau ayahnya selingkuh, yang membuatnya murung sampai esoknya di sekolah. Yurim hanya bisa diam memikirkan apakah ayahnya benar-benar selingkuh. Kisuk yang melihatnya lalu membawakan makanan untuk Yurim bersama 3 orang temannya. Tak lama kemudian, Kyung datang untuk meminta bantuan pada Yurim. Namun, Kisuk lalu memotong pembicaraannya, lalu mengajak Kyung pergi dari kelas. Keesokan harinya, Yurim memutuskan untuk mengikuti ayahnya pergi untuk memastikan apakah ayahnya memiliki wanita simpanan. Saat keluar dari mobilnya, Yurim melihat ayahnya bersama wanita lain, lalu masuk ke sebuah rumah. Yurim pun kemudian mengejar ayahnya ke rumah itu untuk benar-benar memastikan apakah ayahnya selingkuh. Namun saat sedang menguping pembicaraan ayahnya, tiba-tiba Kyung ada di sana. Ternyata wanita yang bersama ayahnya adalah ibu dari Kyung, yang pada akhirnya mereka sama-sama saling mencurigai kedua orang tuanya. Namun, saat mengintip dari jendela, mereka melihat ayah dan ibunya hanya sedang membicarakan bisnis yang sedang mereka kerjakan. Yurim dan Kisuk pun kemudian tertawa bodoh saat itu, lalu segera pergi melarikan diri dari sana. Yurim pun merasa sangat lega karena ayahnya tidak berselingkuh. Di sisi lain, Kisuk yang akan hendak pulang melihat ibu Yurim yang sedang membawa belanjaannya. Kisuk pun lalu membantu ibu Yurim. Sampai pada akhirnya, Kisuk bertamu ke rumah Yurim dan berbincang-bincang dengan ibu Yurim. Kisuk pun kemudian menanyakan tentang sebuah perasaan. Ibu Yurim pun yang mengerti maksud dari Kisuk kemudian memberikan nasihat-nasihat pada Kisuk. Di sisi lain, Kyung dan Yurim baru saja sampai di depan rumah Yurim. Yurim pun kemudian menawarkan masuk ke rumahnya. Namun Kyung menolaknya lalu pergi. Sesampai di rumah, Yurim kebingungan karena melihat Kisuk yang sedang asik mengobrol dengan ibunya. Pagi pun tiba. Sesaat di sekolah, Yurim melihat wajah Kisuk yang pucat. Yurim pun menyuruh Kisuk untuk pergi ke rumah sakit saat itu juga untuk memeriksakan kesehatannya. Malam pun tiba. Yurim yang baru saja mau pulang, dia kesusahan karena gembok sepedanya susah dibuka dan kala itu sedang hujan. Tiba-tiba Kyung memayungi Yurim yang kehujanan karena gembok sepeda Yurim yang tidak bisa dibuka. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Setibanya di depan rumah Yurim, Kyung tiba-tiba mengungkapkan rasa cintanya pada Yurim. Namun saat itu juga Yurim menolaknya karena dirinya tidak memiliki rasa yang sama pada Kyung. Kyung pun mengerti, lalu pulang dengan perasaan yang kecewa. Memang sakit kalau ditolak, tapi kalau tidak mencoba, ya kita tidak bakal tahu hasilnya jadi bagaimana. Yang baru saja ditolak harus tetap semangat, karena cinta butuh perjuangan. Pada esok harinya, Yurim sedang menonton pertandingan sepak bola, di mana permainan itu diikuti oleh Kyung. Kisuk yang melihatnya lalu segera ikut bermain. Padahal saat itu dia masih belum sembuh dari demamnya. Setelah cukup lama bermain, tiba-tiba Kisuk terjatuh pingsan karena kondisinya yang semakin memburuk. Yang pada akhirnya dia dibawa ke ruang UKS. Sesaat sadar, dia melihat Yurim yang sedang menemaninya. Yurim pun memarahi Kisuk karena ikut bermain sepak bola, padahal dia masih sakit. Malam pun tiba. Terlihat kebahagiaan di dalam keluarga Yurim karena saat itu ibunya sedang ulang tahun. Di sana, ayah Yurim memberikan hadiah yang sama saat dia bertemu dengan wanita lain. Yurim pun kemudian mencurigai lagi ayahnya.
kalau dirinya memiliki wanita simpanan. Yurim pun kemudian mengikuti ayahnya lagi, sampai pada suatu tempat ia memergoki ayahnya sedang bersama wanita lain. Yurim pun merasa kecewa saat itu. Ia pun kemudian akan hendak menemui Kisuk yang sudah menunggunya di taman, karena sebelumnya mereka sudah berjanji untuk saling bertemu. Namun Yurim mengurungkan niatnya, karena saat itu perasaannya sedang benar-benar kacau, dan ia tidak ingin Kisuk mengetahui hal itu. Keesokan harinya, hubungan mereka kembali renggang, karena sudah mengetahui perasaan satu sama lain. Sesaat mereka pun berdebat tentang hubungan pertemanan mereka yang semakin memburuk. Namun sejak saat itu, mereka jadi benar-benar tidak saling menyapa. Hari demi hari pun mereka lewati, sampai suatu malam, Kisuk mengetuk jendela Yurim. Yurim pun membuka jendelanya. Saat itu, Kisuk memberikan barang pemberian dari Yurim, lalu berkata dia akan benar-benar melupakan Yurim untuk selama-lamanya. Yurim pun hanya pasrah dengan keputusan Kisuk yang sudah bulat. Sampai suatu ketika, Yurim bersiap-siap untuk pergi, karena dirinya akan pergi ke Seoul untuk waktu yang lama. Sesampai di stasiun kereta, ternyata Kisuk sudah menunggu Yurim di sana. Dia bermaksud untuk menyampaikan kata-kata terakhir untuk Yurim kala itu. Sesaat, kereta yang akan hendak dinaiki Yurim pun segera tiba. Lalu Kisuk pun memeluk Yurim dan berkata, "Aku mencintaimu, dan aku akan menunggumu kembali." Begitulah kira-kira pikiran admin saat menonton film ini. Namun sayangnya, admin salah menduga akhir film ini, yang pada kenyataannya Kisuk mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya, dan film pun berakhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.